Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Dialah yang menjadikan kehidupan dan kematian sebagai ujian bagi manusia. Dialah satu-satunya zat yang berhak disembah, tempat kita memohon dan kembali. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad, suri teladan sepanjang masa, serta keluarga, sahabat, dan seluruh umat hingga akhir masa. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan hari ini yang sangat berbahagia, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Ketakwaan adalah bekal terbaik yang akan kita bawa menghadapnya. Dunia ini bersifat sementara, tetapi akhirat adalah kehidupan yang abadi. Ingatlah, kita semua menuju kepada satu titik akhir, hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat adalah kenyataan pasti yang diberikan Allah dalam banyak ayat Al-Qur'an. Allah berfirman, sesungguhnya hari kiamat pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Quran surat Al-Mu'min ayat 59. Hari kiamat atau Yaumul Kiamah adalah hari ketika seluruh alam semesta dihancurkan. Tidak ada satupun makhluk hidup yang lari darinya. Gunung-gunung yang dahulu kokoh akan bertebangan seperti kapas. Laut akan meluap dan membara. Bintang-bintang akan berjatuhan. Langit akan terbelah. Semua ini menggambarkan betapa dahsyatnya kondisi saat itu. Mengapa Allah memberikan tahukan hari kiamat? Agar manusia sadar bahwa hidup bukan permainan. Hidup ini bukan hanya untuk kesenangan, tetapi untuk beramal dan berubah. Agar manusia tidak lalai tanpa ingatan tentang akhirat, manusia mudah terjerumus ke dalam maksiat. Agar manusia mempersiapkan diri dengan amal saleh, maka ia akan selamat. Jamaah sekalian, tanda-tanda hari kiamat, Rasul telah menjelaskan tanda-tanda kecil dan besar. Tanda-tanda kecil seperti banyak maksiat, memperbanyak kebodohan, hilangnya amanah, banyak fitnah, hingga manusia saling membunuh tanpa sebabnya jelas. Tanda-tanda seperti itu muncul Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, dan lain-lain. Semua itu menunjukkan bahwa hari tersebut semakin dekat. Tiupan sangkakala. Pada hari itu, malaikat Israfil meniup sangkakala. Tiupan pertama menghancurkan semua yang hidup. Tiupan kedua membangkitkan semua manusia dan kuburannya. Mereka membangkitkan tanpa membawa apa-apa selain amal perbuatannya. Di padang mahsyar, manusia dikumpulkan di padang yang sangat luas. Matahari didekatkan hingga 1 mil sehingga manusia tenggelam dalam keringat masing-masing sesuai kadar dosanya. Ada yang berkeringat sampai mata kaki, dada, bahkan sampai tenggelam. Namun, ada tujuan golongan yang mendapatkan naungan Allah, termasuk pemimpin yang adil, pemuda tumbuh dalam ibadah, hati yang terpaut pada masjid, dan orang yang bersedekah secara ikhlas tanpa pamer. Pengadilan Allah, pada hari itu manusia melihat seluruh amalnya, baik besar maupun kecil. Tidak ada satupun perbuatan yang terlupakan. Setiap kata, setiap langkah, setiap niat akan
hisab. Orang yang beriman dan amalnya baik akan mendapatkan surat amal dengan tangan kanan. Adapun yang durhaka mendapatkan dengan tangan kiri dari belakang punggungnya. Allah berfirman, siapa yang berbuat kebaikan seberat biji zarah pasti akan melihat balasannya. Dan siapa yang berbuat kejahatan seberat biji zarah pasti akan melihat balasannya pula. Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Hadirin sekalian, hari itu adalah ketika tidak ada lagi pertolongan kecuali dari Allah. Semua manusia sibuk dengan urusan masing-masing, termasuk para nabi. Hari itu adalah hari yang membuat anak kecil berubah. Hari ketika para ibu lupa pada anaknya. Namun, bagi orang-orang beriman, hari itu adalah hari kebahagiaan. Mereka dipenuhi cahaya, wajah yang berseri-seri, dan mereka dipanggil untuk memasuki surga yang penuh kenikmatan yang tidak pernah mereka bayangkan. Jamaah yang berbahagia, lantas apa bekal kita menghadapi hari yang luar biasa itu? 1. Menjaga sholat tepat waktu. Sholat adalah amal pertama yang dihisab. 2. Membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya. Berbakti kepada orang tua, jujur dalam segala urusan, berat di dunia tetapi ringan di akhirat. 6. Bersedekah walaupun sedikit. Sedekah memadamkan dosa seperti air memadamkan api. 7. Berbuat setiap hari. Tidak ada manusia yang sempurna, tetapi Allah Maha Pengampun. Penutup, marilah kita menjadikan kesadaran akan hari kiamat sebagai pengingat bahwa hidup ini singkat dan bahwa akhirat itu menanti kita. Jangan sampai kita menyesal pada hari yang tidak ada kesempatan kembali. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang selamat, dimudahkan hisabnya, diluaskan kuburannya, diterangi amal salehnya, dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad di surganya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.